Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga diberikan kelancaran dan segala sesuatu yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mendoakan untuk teman-teman yang saat ini berhalangan atau tidak menjalankan ibadah puasa, semoga harinya tetap menyenangkan, segala sesuatunya diberikan kelancaran. Dan apabila di antara kita, saudara kita, teman-teman kita, atau keluarga kita ada yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Kemudian apabila di antara kita sedang mengalami kesusahan, permasalahan, kemudian sedang bingung mencari jalan keluar, semoga segera Allah tunjukkan dengan jalan yang Allah ridhoi. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bertani dengan hati. Jadi jika di video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan pertanian berkelanjutan, kemudian bangga menjadi petani, kemudian prospek bertani di masa mendatang, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan fokus mencoba membahas pentingnya bertani dengan hati. Kenapa perlu ya bertani dengan hati itu? Jadi bertani itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi lebih ke bentuk pengabdian gitu. Karena apa yang dihasilkan oleh petani itu yang akan menjadi sumber energi atau sumber tenaga yang nantinya berkat makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang, kemudian dia mampu beraktivitas dan lain sebagainya gitu. Jadi mengalir keberkahan di situ. Dan teman-teman juga perlu ini ya, menyadari bahwa dengan bertani itu resikonya itu sangat tinggi gitu. Mulai dari tanah yang mungkin kurang subur, kemudian hambatan hama dan penyakit, kemudian ketidakpastian cuaca yang kadang panas kemudian tiba-tiba hujan, kemudian nanti akan ditambah lagi dengan ketidakpastian harga, pas panen harganya pas sangat rendah dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita sudah membayangkan hal-hal seperti itu, mungkin akan sedikit sekali yang mau berprofesi sebagai petani gitu. Dan apabila kita hanya berlandaskan untuk mencari nafkah gitu ya, tentu saja banyak pekerjaan yang lain. Tapi kalau kita menganggap bertani ini adalah sebuah pengabdian atau sebuah bentuk tanggung jawab, itu menurut kita juga mempunyai tujuan yang sangat mulia gitu. Karena kalau melihat dari resiko-resiko seperti yang tadi saya sampaikan, itu sangat tinggi gitu ya, resiko kegagalannya karena berbagai faktor itu. Dan kalau kita hanya memperhatikan itu, mungkin sedikit sekali yang mau bertani. Ketika sedikit yang mau bertani, otomatis ketersediaan pangan di muka bumi ini juga akan semakin sedikit gitu. Karena semua sudah takut dengan resiko-resiko seperti itu. Tapi ketika kita sudah menganggap itu adalah sebuah pengabdian, maka kita justru akan sangat bangga. Kita tidak akan menghiraukan hal-hal yang tadi ya, potensi kegagalan dan lain sebagainya itu akan tetap ada, tapi kita akan tetap sangat semangat itu. Karena kita berusaha untuk merawat asa kehidupan ini. Hal ini karena bertani adalah pekerjaan yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang petani, harus sudah dimunculkan dalam diri kita bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian kita harus ikhlas. Misalkan ketika tanaman kita diganggu oleh hama, mungkin ada ulat yang membantu yang memakan, kemudian banyak hama-hama yang berkeliaran dan itu mengganggu kita gitu. Tapi paling tidak sudah dijelaskan bahwa itu bisa dinilai sebagai ibadah atau sedekah yang kita berikan tanpa kita sadari itu, karena ada makhluk-makhluk lain yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi perlu dilandasi dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab ini. Insya Allah teman-teman bisa merasakan nikmatnya menjadi petani. Mengapa bertani dengan hati itu penting gitu ya? Karena petani itu adalah bagian dari ekosistem kehidupan. Jadi ketika yang namanya ekosistem kan saling berhubungan ya, yang tidak bisa hidup tanpa ada salah satu komponen di dalamnya. Nah, ketika petani itu tidak ada, sementara manusia di bumi ini kan perlu makan. Kalau tidak ada yang menghasilkan makan ini kan ya tidak bisa bertahan kehidupan ini. Ya, meskipun segala sesuatunya bisa atas izin Allah gitu ya. Tapi kan itu juga perlu melalui perantara ya. Perantaranya itu adalah makanan. Makanan itu yang menghasilkan adalah petani gitu. Jadi karena ini adalah bagian dari ekosistem kehidupan, makanya bukan hanya tentang nafkah, tapi tentang tanggung jawab. Bertani berarti teman-teman berusaha untuk merawat kehidupan. Yang kedua, karena bertani itu menjadi berkah untuk banyak orang gitu. Jadi dari hasil yang diberikan oleh petani, manusia bisa beraktivitas, dari aktivitas
itu bisa mereka bekerja, dari pekerjaan itu mereka bisa mendapatkan uang, kemudian dari uang itu mereka bisa belanjakan untuk semata-mata ya hanya untuk makan gitu. Jadi hanya untuk sumber energi bagi kehidupan. Jadi hasil dari pertanian ini mendatangkan berkah bagi banyak orang gitu ya, dari banyak semua orang di dalamnya itu. Jadi tidak hanya dari hasil yang kita hasilkan dari pertanian itu ternyata bisa mendatangkan keberkahan bagi, menurut beberapa yang pernah saya dengar, ketahui itu ketika kita berdoa mau makan itu kan doanya Allahumma barik lana gitu ya. Dan doa yang dipanjatkan oleh sang pemakan ini, yang mau makan itu, kita yang mau makan kemudian berdoa, itu pahalanya juga mengalir kepada yang menghasilkan gitu. Jadi petani itu juga ikut didoakan itu, dan semoga memang benar-benar bisa mendatangkan keberkahan itu. Makanya perlu dilandasi dari hati gitu ya, karena ini mendatangkan keberkahan. Yang terakhir adalah kepuasan lahir dan batin ya bagi sang pemilik lahan ini ketika kita melihat panennya kita, hasil panen kita gitu. Jadi ketika segala sesuatunya sudah dilandasi dengan hati, kemudian kita itu akan sangat senang melihat hasil panen dari jerih payah yang kita upayakan gitu. Meskipun dari harga mungkin kita ikut pasar gitu ya, tetapi kita melihat kondisi tanaman kita baik saja itu sudah sangat senang, kita sudah sangat puas gitu. Jadi parameter kebahagiaan petani itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Jadi melihat tanaman yang bagus saja kita sudah sangat senang gitu, apalagi ditambah dengan harga yang bagus. Mungkin itu ya, jadi perlu melandasi bertani dengan hati, karena hasil ya, karena bertani itu adalah sebuah ekosistem dalam sebuah kehidupan. Kemudian hasilnya ini juga mendatangkan keberkahan, kemudian kepuasan ketika kita melihat hasil panennya. Mungkin itu ya, dan bertani itu adalah jalan untuk kita memberi makan keluarga kita dan membantu masyarakat sekitar. Karena kalau misalkan tidak laku pun tetangga kita, saudara kita itu masih mau untuk menerima hasil panen itu. Jadi niatkan bertani dengan hati, karena di situ banyak hal baik yang nantinya akan terus mengalir. Mungkin itu dulu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.